Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. أما بعد المحترمون والمكرمون yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan segenap para alim ulama, para kiai, para a'immatul khususiyah, para orang tua kita semuanya. Kiai Haji Abah Busro, Ustadz Arif, Ustadz Saleh, dan segenap para kiai, para alim ulama yang lainnya juga yang sama-sama kita hormati. Takmir Masjid Miftahul Jannah Kiai Haji Khalil, juga segenap jajaran pemerintahan wilayah Pengalangan, Bapak Kepala Desa wilayah Pengalangan dan segenap jajaran pemerintahan wilayah Pengalangan yang semua semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran kepengurusan Al-Khidmah, juga tentu yang kita banggakan segenap adik-adik, saudara dan saudari, para pemuda-pemudi yang terkumpul dalam komunitas Ukhshafi Kopler Community. Semoga semuanya selalu dijadikan oleh Allah pemuda dan pemudi yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Al-Khidmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu menghaturkan puja dan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerahnya, rizki dari Allah yang begitu melimpah tidak pernah terputus di dalam kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Bahkan di malam hari ini, di saat ini, kita tengah tenggelam di dalam anugerah pemberian Allah yang terbesar, di dalam rizki Allah yang teragung. Karena rizki Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak ragam dan macamnya. Kesehatan, usia, uang, keluarga, rumah, semuanya adalah macam-macam bentuk-bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi apakah Anda tahu rizki apa yang terbesar dari Allah? Anugerah apa yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis beliau telah bersabda, sesungguhnya inna lillahi ta'ala fi kulli yaumin wa lailatin sadaqatan yamunnu biha ala man yasha min ibadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di setiap hari sepanjang siang dan malam selalu bersedekah. Artinya selalu memberi, selalu menganugerahkan rizki kepada hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya kepada manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rizki-rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Senantiasa Allah memberi, senantiasa Allah bersedekah dengan aneka ragam rizki dan pemberian kepada makhluk-makhluknya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, beliau menunjukkan bahwasannya rizki terbesar dari keseluruhan anugerah Allah, wa ma min sadaqatin bi afdala min an yulhimahu dzikrahu. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi ketahuilah, dari keseluruhan rizki, dari beraneka ragam kenikmatan pemberian Allah, tidak ada sedekah dari Allah, pemberian dari Allah kepada seorang manusia yang lebih besar daripada ketika Allah mengilhamkan kepada hambanya tersebut untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada anugerah yang lebih agung melebihi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan seorang hamba, hatinya condong, lisannya basah, ia duduk berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemberian terbesar, anugerah teragung, sedekah terhebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita semua. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak kita bisa berzikir, maka tentu kita tidak akan berzikir. Andai Allah tidak berkehendak untuk mengumpulkan kita di majelis yang mulia, tentu kita tidak akan pernah bisa berkumpul. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini di dalam Al-Quran, di dalam penghujung surat Al-Qiyamah, wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Manusia itu tidak bisa berzikir kecuali ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadhkurun, mereka tidak bisa berzikir, mereka tidak bisa ingat kepada Allah kecuali mereka kalau dikehendaki oleh Allah. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali orang yang dikehendaki, kecuali telah didahului kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak, maka kita bisa hadir. Allah menginginkan menghadirkan kita di majelis yang mulia ini yang penuh dengan kebaikan, maka kita bisa menghadirinya. Akan tetapi ketika Allah tidak berkehendak, Allah tidak menginginkan kepada seorang hamba untuk mengingatnya, maka meskipun harta banyak ia miliki, mobil mewah, kesehatan, kesempatan, tidak ada halangan dan uzur, kalau Allah tidak berkehendak kepada hamba tersebut, tentu ia tidak akan pernah bisa untuk melangkahkan kakinya hadir di tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita sadari. Kita bisa berzikir karena Allah yang berkehendak. Kenapa Allah berkehendak? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menghadirkan kita
di dalam sebuah majlis yang penuh dengan kebaikan dunia dan akhirat. Allah berkehendak menghadirkan kita fi raudhatin min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di taman surga yang ada di dunia ini, semoga esok dikumpulkan kembali oleh Allah bersama para guru, bersama para masyayikh, bersama para nabi, bersama Sultanul Aulia, bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bersama Syekh Ahmad Asrari, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kebun surga yang ada di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hal ini memang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia engkau melihat taman-taman surga, maka mampirlah idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melihat, mengetahui, melewati taman-taman surga, jangan kamu tidak menghiraukan, tetapi hadirlah, duduklah, kumpullah bersama mereka. Para sahabat bertanya, apa kebun surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilakul dzikri, majlis-majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan zikir. Di dalam riwayat yang lain, majlis-majlis ilmu, perkumpulan-perkumpulan ilmu. Itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Dengan engkau hadir senang untuk duduk di taman surga yang ada di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang lain bersabda, ghanimatu majalisidz dzikri al-jannah. Hadiah paling utama, hadiah terbesar bagi manusia-manusia yang senang duduk dan berkumpul di dalam majelis zikir adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di akhirat. Di dunia taman surga, engkau senang duduk di taman surga dunia, maka pahalanya, maka hadiah utama adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala esok di akhirat. Di dunia engkau berada di surga, di akhirat engkau akan berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia majelis zikir, kenapa dikatakan sebagai surga, taman-taman surga? Karena ketahuilah, di dalam majelis zikir kumpulan-kumpulan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab utama akan menghadirkan ketenangan di dalam hati manusia. Sebab utama Allah akan menurunkan rahmat di wilayah tersebut. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya. Ma tajallallahu rabbana fi amakinil ma'asi, kata ulama. Allah tidak akan bertajalli, menampakkan rahmatnya, memberikan anugerahnya di tempat-tempat perkumpulan orang berkumpul tetapi lupa kepada Allah. Tidak. Perkumpulan di dunia ini begitu banyak. Bahkan yang diadakan di gedung-gedung yang mewah, meeting, perkumpulan karena olahraga, nggih napa nggih? Wingi ku Persibaya bonek kumpul di indi-indi. Untuk olahraga ada perkumpulan, untuk meeting ada perkumpulan. Tapi tidak semua perkumpulan di situ Allah turunkan rahmatnya. Allah tidak menurunkan rahmatnya di perkumpulan manusia yang lupa kepada Allah, tidak. Allah menyebut, Allah menurunkan rahmatnya, ma jalasa qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum berzikir kepada Allah. Di situ ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmatnya yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah turunkan di dalam majlis zikir yang mulia semacam ini. Dengan rahmat Allah, segala problematika kita akan diselesaikan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah, Allah akan memudahkan rizki kita.
Dengan rahmat Allah, Allah menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan rahmat Allah tadi dikatakan mediasi silaturahmi antara sesama warga, satu dengan yang lain saling menyambung tali silaturahmi. Kenapa? Karena ada rahmat Allah, kasih sayang Allah yang ada di dalam hati, yang meliputi hati manusia yang berzikir, diliputi dengan rahmat Allah subhanahu. Dengan rahmat Allah, Allah akan mengabulkan hajat Anda semuanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, uzkurullah, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah, fa innahu aunun fi hajatika, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah, karena itu sebab utama, syarat utama di antara sebab-sebab Allah akan memberikan bantuan untuk memuluskan, mencapaikan cita-citamu, keinginanmu. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah sebab utama engkau akan disampaikan hajat-hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir kepada Allah sebab utama turunnya sakinah, ketentraman, ketenangan di dalam hati manusia. Kalau kita lihat seluk-beluk dunia semakin akhir semakin mengkhawatirkan. Engge napa nggih? Kalau melihat berita media sosial, kejadian hiruk pikuknya dunia, permasalahan di sana sini, permasalahan. Wis mending wis dak usah sering-sering lihat HP, garai sumpek. Engge napa nggih? Komentar ini, permasalahan. Tetapi ketika kita hadir di majelis zikir, maka Allah turunkan ketenangan, kegelisahan akibat tontonan yang tidak baik, mendengarkan komentar ini dan lain sebagainya, dihilangkan oleh Allah, diberikan sakinah, tumakninah. Ala bidzikrillahi tatmain. Kalau sudah hati tenang, masalah apapun, hiruk pikuknya kesibukan apapun akan diberikan kekokohan, kemantapan hati di dalam menghadapi segala problema kehidupan kita. Di samping tadi, zikir kepada Allah, rahmat turun akan menjadi sebab Allah akan memuluskan hajat-hajat Anda semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh besar, banyak, beraneka ragam fadilah, keutamaan daripada majelis zikir. Tentu waktu yang singkat ini tidak cukup untuk menjelaskan satu persatunya. Begitu banyak sekali. Lah Allah berkehendak, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Allah ingin memberikan semuanya itu kepada kita. Allah berkehendak, jadi Allah hadirkan. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, manusia tidak bisa berzikir. Allah berkehendak memberikan kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Maka Allah berkehendak, Allah hadirkan kita semua di dalam majelis zikir ini. Allah tahu kita kurang, amal ibadah kita kurang. Bahkan terkadang lebih banyak tidak khusyuk daripada khusyuknya. Tapi alhamdulillah kita memiliki guru yang menyambung kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pentingnya memiliki guru tersebut karena sesungguhnya kurang-kurangnya kita di dalam ibadah atau keteledoran kita, kurang khusyuk dan lain sebagainya, selama kita menghadirkan rauhaniyah guru tersebut, As-Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Dikatakan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ketika seseorang memiliki guru di dalam zikirnya, ilmunya bersambung dengan para mursyid, guru tariqah, diingatkan oleh Syekh Ahmad Asrari, sesungguhnya memiliki guru tersebut adalah rabitatul qalbiyah, wasilatur ruhiyah, ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki hubungan hati, memiliki hubungan ruh, murid dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, ibarat tali mata rantai satu dengan yang lain, bersambung. Kalau yang bawah digoyang, yang atas ikut bergoyang.
Engkau mengganggu mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan turun tangan. Bukankah tadi disampaikan murid-murid beliau ketika diganggu istighosah, ketika akan dirampas oleh begal, disebutkan tadi di dalam manaqib, bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari kejauhan Baghdad beliau melemparkan kelompennya, bayangkan. Mati ketua begalnya itu, langsung mati. Apakah selesai di zaman beliau saja? Tidak. Wa ana likulli man athura markubuh, kata beliau sendiri. Dan aku senantiasa akan menolong pencintaku, orang yang memiliki hubungan hati, ruh hati denganku, aku akan senantiasa menolong mereka. Karena sesungguhnya fa inna sayfi masyhur, pedangku senantiasa terhunus, kudaku senantiasa menyala. Maksudnya apa? Aku senantiasa akan menolong para pecinta-pecinta dan murid-muridku. Dan alhamdulillah kita memiliki hubungan dengan beliau melalui jalur Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Maka tadi di antara adabnya kita bacakan Fatihah dulu. Kata Syekh Asrari, Kiai Asrari mengatakan, kita bacakan Fatihah kenapa? Membangunkan rohaniyah para guru. Berangkat bersama para guru, zikir kita, doa kita dikawal, dihaturkan kepada gurunya, dihaturkan kepada Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dihaturkan kepada Hadratullah. Apa ini omongan saya? Tidak. Lihat di dalam kitab Bahrul Maurud lil Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Jadi zikir itu dikawal, dihantarkan. Kekurangan-kekurangan kita ditompo, ditambal oleh mereka para guru. Beliau sendiri Syekh Ahmad Asrari mengatakan, sesungguhnya sepeninggalku kelak aku luweh iso merhatikan para murid-muridku, pecinta-pecintaku. Tidak putus hubungan murid dengan guru tersebut di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersama beliau. Rauhanih kita, hati kita terkait dengan para guru, sehingga kekurangan-kekurangan kehusyuan kita di dalam berzikir ditutupi oleh mereka semua, sehingga dihaturkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikawal oleh para guru tersebut, sehingga hajat-hajat kita semuanya dekat dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita semakin kuatkan hubungan rohani kita dengan para guru. Yakinlah apa saja problematika yang kita hadapi, baca tawassul kepada mereka, kirim Fatihah kepada mereka, hadiri majlis-majlis zikir mereka. Dengan itu insya Allah dunia akhirat kita semuanya akan dijamin, digampangkan. Segala problematika permasalahan kita diselesaikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barakah majlis zikir yang mulia ini, barakah para guru, barakah Syekh Asrari, barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa meliputi wilayah Pengalangan ini secara khusus dan Indonesia secara khusus, dan tersebar manfaatnya ke seantero dunia semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahdiyan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala ma'zuran wala ma'thuma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.